Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya. Jadi ini merupakan video tutorial tentang Next.js. Jadi apa itu Next.js? So, let's go. Buat Anda yang belum pernah menonton video sebelumnya tentang React.js, Anda bisa menonton di channel saya. Di sini ada playlistnya untuk tutorial React.js. Oke, jadi Next.js itu merupakan sebuah framework untuk React.js. Jadi di sini sebelum kita jelaskan tentang Next.js, jadi sini saya perlu jelaskan sekali lagi untuk React.js-nya. Jadi seperti biasa yang kita bikin di sebelumnya itu, kita membuat project React.js itu menggunakan Create React App. Jadi di Create React App itu kita membuat projectnya untuk projectnya single page application. Jadi di sini strategi yang kita gunakan untuk membuat single page application, jadi kita itu render di React.js itu di client. Jadi ketika kalau kita membuka halamannya ini, maka dia akan loading sebuah file HTML kosong, dan kemudian dia loading file JS-nya. Oke, jadi di sini ada contohnya yang sebelumnya ini saya refresh. Jadi kalau kita lihat di sini file HTML-nya itu isinya cuma berisi file untuk link ke file JS-nya. Oke, di sini ada response. Oke, di sini saya perhatikan. Kalau kita lihat sini dia hanya berisi file JavaScript. Jadi sini tidak ada konten yang di-render di server. Jadi selain dari client rendering ini, kita bisa gunakan server-side rendering. Jadi server-side rendering itu kita render file HTML-nya dulu, kemudian untuk tombol-tombol animasi kita render di client. Oke, jadi kelemahan dari SSR itu kalau misalkan kita render terus-terus, maka server itu akan jadi berat. Jadi setiap kali kita render konten yang sama, dia tetap harus di-render ulang. Jadi contoh sini kalau ingin membuat aplikasi seperti TikTok ini, Anda membuat profil tentang perusahaan, di mana halaman itu tidak berubah, kecuali di sini mungkin ada sedikit animasinya, tapi gambarnya tidak kita ubah. Jadi sini halamannya tidak berubah-ubah, jadi sini kita bisa gunakan sebuah strategi rendering bernama static generation. Jadi di Create React App itu tidak ada function untuk static generation. Di sini hanya ada client rendering. Jadi sini kita tidak bisa gunakan CRE untuk membuat projectnya. Walaupun begitu, kita bisa install package tambahan. Namun di sini karena lebih ribet, jadi saya gunakan Next.js saja. Karena Next.js itu sudah ada bawaan untuk hybrid static dan server-side rendering. Jadi contoh sini saya ingin membuat halaman yang untuk about company, jadi saya ingin membuat static generation bisa saja. Kemudian lagi saya ingin gabungkan lagi untuk contohnya dashboard user. Jadi karena dashboard user itu datanya itu sering berubah sesuai dengan user yang login. Jadi di situ ada keterangan tentang usernya. Jadi di situ kita bisa gunakan server-side rendering untuk halaman dashboard saja. Dan kemudian lagi kalau misalkan Anda ingin loading sebuah library eksternal ataupun animasi, kita bisa gunakan library di client-side rendering. Jadi contohnya sini ada video YouTube, kita ingin loading video YouTube-nya, kita bisa langsung menggunakan client-side rendering. Jadi sini kelebihan dari Next.js itu, dia itu menyediakan semuanya secara sekaligus. Kita tidak perlu lagi install tambahan untuk tools-tools ataupun package-nya. Di sini ada keterangannya yaitu hybrid static dan server-side rendering. Di sini ada tentang client-side rendering tidak dijelaskan. Oke, dan kemudian di sini ada beberapa fitur lagi akan saya jelaskan lagi di video nantinya. Oke, jadi yang pertama kita jelaskan lagi siapa itu yang membuat project Next.js. Jadi kenapa di sini penting? Jadi yang membuat project Next.js itu adalah Vercel. Jadi seperti yang kita bikin di video sebelumnya, kita hosting project Create React App di Vercel. Jadi karena di sini Next.js merupakan produk buatan dari Vercel, dan dia sudah menyediakan config-nya, kita bisa langsung deploy aplikasi Next.js kita itu ke Vercel. Di situ kelebihannya kalau kita gunakan Vercel. Namun di sini kita bisa gunakan cloud ataupun platform lainnya seperti DigitalOcean, AWS, Azure, dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada halamannya tentang Next.js, nanti saya link di deskripsi, nextjs.org. Di sini ada showcase untuk produk yang memakai Next.js untuk membuat tampilannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada TikTok, di sini ada Netflix, Hulu, dan lain-lain. Oke, jadi sini salah satu contohnya kita menggunakan TikTok. Jadi sini kalau kita refresh itu loadingnya lumayan cepat. Karena di sini dia menggunakan static generation, jadi setiap kali kita membuka halaman yang sama, di sini tidak ada yang berubah datanya. Jadi sini kita render dulu ataupun kita disebut sebagai pre-rendering. Pre-rendering itu kita render halamannya dulu, kemudian halaman itu disimpan. Kalau misalkan ada user mengunjungi halaman tersebut, dia langsung di-render tanpa harus dia itu di-render di server. Jadi sini datanya tinggal diambil dari server, langsung render, langsung jadi. Selain dari itu, static generation itu mempunyai kelebihan, yaitu di situ lebih SEO friendly ataupun kalau kita cari di sini disadvantage of single page application. Oke, jadi sini banyak ditunjukin kelemahan dari single page application. Nanti Anda bisa cari sendiri dan Anda bisa contohnya di sini. Karena di sini dia tuh tidak SEO friendly. Jadi di Next.js itu Anda bisa hybrid menggunakan server-side rendering, static generation ataupun client-side rendering.
Oke, nanti akan saya jelaskan lagi di video selanjutnya. Karena di sini Next.js itu berbasis 3 jenis rendering, jadi sini kita bisa membuat banyak jenis dari websitenya. Contoh di sini ada contoh dari Next.js itu yaitu commerce. Jadi commerce itu dia itu contohnya begini. Seperti kita menjualan ataupun kita promosi produk kita di website, jadi sini ada contoh renderingnya dari Next.js-nya, di sini ada teaser dan lain-lainnya. Karena di sini dia menggunakan server-side rendering dan client-side rendering, di sini bisa kita masuk untuk card-nya ataupun di sini ada user information, di sini belum login, di sini tidak bisa lihat. Jadi di sini commerce merupakan salah satu jenis project yang cocok gunakan Next.js. Jadi selain dari itu Anda bisa membuat produk seperti untuk produk marketing ataupun tentang perusahaan, Anda bisa gunakan Next.js. Untuk belajar tentang Next.js, Anda bisa langsung baca di websitenya juga. Di sini ada tombol learn. Jadi kalau di tombol learn ini Anda bisa belajar bagaimana cara menggunakan Next.js, menggunakan langkah-langkah dari Next.js. Jadi sini saya sudah pernah membuat project sebelumnya. Di sini ada contohnya, yaitu kita buka lagi di Verser. Oke, di sini ada project saya yang sudah bikin. Jadi ini adalah contoh dari project Next.js. Kalau kita lihat di sini, kalau saya klik di sini, yaitu renderingnya lumayan cepat. Karena di sini kita gunakan static generation. Jadi untuk websitenya, link ini kita sudah render sebelumnya, tanpa harus kita render setiap kali user ada request. Jadi begitu salah satu kelebihan dari Next.js. Namun di sini kita bisa gabungkan dengan client-side rendering. Contohnya ini dummy ini dia render menggunakan client-side rendering. Jadi kita ambil dari dummy API. Di sini nanti saya contohkan lagi. Jadi selain dari itu juga banyak kelebihan dari Next.js. Jadi sini ada contohnya internationalization. Kita bisa menggunakan satu website menggunakan beberapa bahasa. Nanti ada dokumentasinya di sini. Di sini ada juga untuk optimasi image. Contohnya di sini saya gunakan filenya 2,5 MB. Jadi di sini dia auto convert untuk ukuran kecil, ada format yang web friendly. Di sini ada contohnya. Jadi sekarang yang di render ini hanya 200 pixel. Jadi sebenarnya file ini ukurannya 2000 pixel gitu ya. Oke, kita close dulu. Dan di sini ada lagi banyak function seperti incremental static generation. Jadi incremental static generation seperti gini. Kita bikin halaman gini ada 2 link. Jadi contohnya sini kita ingin membuat konten lebih. Kalau kita tambahkan di contohnya di CMS ataupun Hellas CMS seperti Strapi ataupun WordPress, kita bisa langsung tambahkan data. Kemudian di sini dia akan otomatis render untuk link baru. Di sini kita menggunakan incremental static generation. Jadi itu kelebihannya. Kalau misalkan page itu tidak banyak berubah seperti posting, jadi posting ini kan tidak banyak berubah. Jadi kalau misalkan kita tambah lagi dia otomatis incremental. Jadi sini kelebihan dari Next.js. Kalau misalkan di CRA, kalau kita rendering di client, maka dia setiap kali user request, dia harus rendering. Kalaupun kita langsung rendering di server, maka setiap kali ada penambahan, kita harus rebuild secara manual. Di sini, Next.js itu menyediakan tools secara otomatis tanpa kita harus manual. Oke, di sini nanti ada penjelasannya lagi, nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Dan di sini ada beberapa function bawaan dari React.js seperti fast refresh, ada TypeScript support, dan di sini ada file system routing. Jadi di React app itu tidak ada router. Jadi kalau misalnya kita ingin navigasi, contohnya di sini, navigasi ke URL ini, maka tidak bisa. Kita harus install paket tambahan seperti React router. Namun kalau di Next.js itu kita sudah ada tools bawaan, kita tinggal pakai saja. Jadi situ salah satunya lagi untuk fitur ataupun keunggulan dari Next.js. Oke, jadi untuk fitur ini akan saya nanti jelaskan lagi di video selanjutnya. Jadi sekian untuk pengenalan dengan Next.js. Nanti saya jelaskan lagi cara install Next.js di video selanjutnya. Jadi sekian untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jadi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau tutorial selanjutnya sudah tersedia. Dan terima kasih.